Nama saya David Sapulete, kerjaan saya sebagai pilot di perusahaan Indonesia AirAsia. Sejak pandemi ini saya mulai usaha saya adalah Kepak Madu Mael nih, kita baru jalan kurang lebih 3 bulan. Jadi saya sekarang selingin kerja pilot saya dengan usaha Kepak Madu ini. Kalau awalnya kenapa usaha ini, saya dan beberapa rekan saya itu kan kita suka makan ya. Jadi di masa pandemi gini kita jadi banyak waktu lebih. Akhirnya kita mikir untuk memulai sesuatu bisnis itu apa, akhirnya kita pilih kuliner. Nah, maka yang kita pengen coba perkenalkan adalah Kepak Madu ini. Kondisi pandemi ini kan punya efek ke hampir semua ranah bisnis ya. Nah, tidak tertutup juga ini untuk penerbangan. Penerbangan itu sangat berat. Saya sendiri mengalami potongan yang cukup besar dari awal pandemi sampai sekarang. Ya, selain dari itu juga pandemi ini karena kita tingkat penerbangan berkurang, akhirnya juga jadwal saya juga ikut berkurang dan akhirnya jadi banyak free time. Nah, free time itu yang akhirnya kita pikir sayang kalau cuma diam-diam aja dan kita pakai free time yang kita punya untuk mencoba sesuatu yang baru. Banyak bisnis yang kita bisa pilih. Cuman akhirnya kita pilih bisnis kuliner dan kita pilihnya Kepak Madu karena dulu kan kita juga zaman training tuh kita sering makan Kepak Madu dan kita pikir wah nggak ada salahnya kita perkenalkan jenis makanan ini ke masyarakat. Kalau awalnya cita rasanya tentu kita coba langsung di pusatnya ya di Malaysia. Namun orang Indonesia itu kan suka yang tasty, yang penuh kaya akan rasa. Makanya kita recreate Kepak Madu itu dengan cita rasa yang kira-kira orang Indonesia bisa terima. Kepak Madu Mael yang kita jual adalah kepak madu, yaitu ayam bagian sayap. Kita jual ada persatuan, ada juga kita jadikan paket untuk 3 sayap dan juga 2 sayap kita gabungkan dengan nasi Hainan. Kita ada juga menu lain percik Kelantan itu untuk rasa yang lebih manis dengan potongan dada atau paha. Sedangkan yang terakhir kita ada juga paha pistol. Bumbunya sama dengan kepak, tapi ini potongannya adalah paha gitu. Kalau untuk minuman ada Milo KL dan juga Neslo. Kita mau mulai sesuatu yang baru, nervous-nervousnya ada lah. Dan kita memang memberanikan diri untuk coba terjun di bidang ini. Walaupun ini sebenarnya di luar dari apa yang kita biasanya kita lakukan. Gitu. Tapi dengan semangat, dengan visi yang jelas bisa kok. Kalau untuk gengsi bisa dibilang nggak ada ya, gitu. Kalau paling ada sedikit rasa takut di mana kita memulai sesuatu yang baru, yang kita belum pernah coba. Kita keluar dari comfort zone kita, zona nyaman, di mana biasanya kita kan cuman kerja, at the end of the month kita dibayar sesuai dengan hasil kerja kita. Kalau sekarang agak beda, jadi kita mempersiapkan sesuatu untuk masyarakat, semuanya benar-benar kita harus persiapkan sendiri, dan akhirnya kita jual, baru kita dapat hasil dari apa yang kita udah jual tadi. Syukurnya sejak kita buka ini, tingkat penerimaan orang ya akan produk kita cukup baik, karena kita coba menyajikan sesuatu yang beda, jadi bukan sekedar ayam bakar, tapi ayam bakar dengan rasa rempah yang cukup kuat, ya perpaduan beberapa rasa dari manis, gurih, sedikit pedas. Jadi karena kita juga termasuk pemain utama di jenis makanan ini. Kalau lika-likunya jelas standar pandemi itu kan tingkat penjualan yang sangat bergantung dengan kebijakan lokal yang ada ya. Contoh kayak kebijakan PPKM ya. Makanya kita per hari ini kita adakan namanya tidak ada dine-in di lokasi. Jadi kita per hari ini hanya menerima take away untuk semua customer kita yang datang ke sini. Gitu. Jadi selain itu juga kemarin untuk awalnya pencarian tempat, pencarian pegawai itu juga tantangan tersendiri lah. Dampaknya setelah saya punya usaha tambahan ini, kita jadi lebih sibuk ya, tentunya lebih sibuk karena misalnya kalau pagi saya harus terbang, setelah landing saya harus kontrol ke lokasi,
kontrol stok barang, hal-hal seperti itulah. Jadi tentunya akan lebih padat, tapi saya usahakan untuk keluarga dan teman-teman selalu ada waktu. Kalau dibilang lebih milih, mungkin lebih milih terbang kali ya. Kita lebih tanggung jawabnya lebih jelas dan lebih spesifik gitu. Namun kalau bisa jalan dua-duanya, kenapa enggak? Tanggapan keluarga terkait saya bikin usaha ini, awalnya sih mungkin kaget, tapi tentunya mereka semua mendukung dan ikut bahagia lah. Sedangkan kalau untuk motivasi usaha ini tentunya saya sangat senang di mana saya bisa membuka lapangan pekerjaan di masa seperti ini. Kita yang di Bintaro ini mulai dari 2 pegawai, nggak sampai sebulan kita langsung tambah jadi 4 pegawai sekarang. Menurut saya pencapaian pribadi yang cukup membahagiakan saya. Kuncinya kalau menurut saya jangan pernah menyerah ya, jangan pernah menyerah, tetap semangat, apapun yang terjadi kalau kita usaha pasti ada jalan. Kalau untuk cita-cita saya terhadap produk ini, tentunya pengen menjadi suatu brand yang bisa dipercaya, memberikan makanan yang berkualitas dan bisa diterima, intinya sustainable lah. Jadi nggak cuman, memang kita lagi viral, tapi semoga bisa diterima, jadi menjadi pilihan masyarakat nanti ke belakangnya. Bagi yang memang lagi terdampak, saya harapkan tetap semangat, jangan pantang menyerah, yakinin aja apa yang kita buat, selama kita sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Pokoknya semangat bangkit dari corona.